Martin Scorsese kembali menghiasi bioskop tahun ini dengan merilis mahakarya baru berjudul Killers of the Flower Moon. Film yang regular show-nya per 20 Oktober ini bisa kita tonton lebih dulu di Indonesia per 18 Oktober kemarin. Sang maestro mengajak serta pemenang Academy Awards untuk filmnya The Revenant dan beradu akting dengan aktris cantik Lily Gladstone. Diangkat dari novel karangan David Grant, rilisan tahun 2017, inilah yang gue rasakan selama menonton film berdurasi 206 menit tersebut. Universe, let's talk about it. Dahulu kala, ada sebuah wilayah daerah Oklahoma yang diisi oleh penduduk asli suku Indian Osage. Pada tahun 1920-an, Osage dianggap sebagai salah satu suku terkaya di dunia. Sebutan itu bisa terjadi karena suku Osage berhasil menemukan minyak di bawah tanah tempat mereka bermukim. Mereka lantas mengelola ekspor minyak itu sehingga memperkaya setiap penduduk lokal suku Osage. Suatu hari datang pemuda ganteng yang merupakan saudara dari orang kulit putih yang udah tinggal lama di wilayah tersebut. Dan dia bernama Ernest Burkhart yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Dalam kisahnya, dia merupakan keponakan dari William King Hale, seorang oportunis berkulit putih yang pengen nyari untung dari sumber daya minyak yang dimiliki oleh suku Osage. Kisah pun berlanjut ketika Ernest ketemu sama wanita asli suku Osage bernama Molly Kyle yang diperankan oleh Lily Gladstone. Kedekatan bermula ketika Ernest sering nganter jemput Molly Kyle dan berujung ke kisah asmara. Pribadi Ernest sendiri dikisahkan sebagai pria pengangguran yang rela ngerjain apa aja demi bertahan hidup dan punya duit yang banyak. Inilah yang menjadi tolak ukur sang paman King Hale mengajak serta Ernest untuk terlibat dalam propaganda yang direncanakannya selama tinggal di wilayah suku Osage. Paman King mencoba untuk menguasai wilayah tersebut berbekal kemampuannya yang mahir beradaptasi dengan masyarakat suku Osage dan mendapatkan hati serta perhatian mereka agar bisa diterima di kalangan masyarakatnya. Molly Kyle merupakan keturunan suku asli dari suku Osage, di mana keluarga Molly Kyle juga memiliki hak kekayaan serta sumber daya minyak dan tanah yang luas dari wilayah teritorinya. Siapa sangka pernikahan yang bermula dari rasa cinta berujung sama bagian dari rencana propaganda paman Hale yang meminta Ernest untuk mengamankan hak tanah milik keluarga Molly Kyle. Dan atas perintah King Hale, Ernest Burkhart harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertanyaan besar yang harus kalian temukan diantaranya adalah, apa sebenarnya propaganda yang direncanakan King Hale dari awal kedatangannya ke sana? Lalu gimana cara Ernest menyelamatkan rumah tangganya dari ancaman yang siap merenggut nyawanya tersebut? Silahkan ditonton di bioskop dan usahakan kalian enggak dalam kondisi kebelet kencing atau BAB sebelum menonton film berdurasi 3 jam lebih 26 menit ini. Killers of the Flower Moon adalah film yang diangkat dari buku berjudul sama karangan David Grant yang dilepas tahun 2017 kemarin. Buku ini mengangkat kisah tragis serta tragedi kelam yang dialami oleh suku Osage terhadap perlakuan pendatang yang mana mereka berasal dari ras kulit putih. Terjadi di tahun 1920-an sesuai dengan bukunya, ternyata film ini berhasil mendapatkan standing ovation saat penayangan premiernya di Hollywood selama 9 menit. Puja dan pujian luar biasa dari seorang filmmaker legend yang sampai di usianya saat ini masih berhasil membuat film-film hebat dan kisah-kisah yang beragam. Dan gak kalah penting adalah modelan ceritanya Killers of the Flower Moon yang masih membawa vibes kayak film The Godfather. Kenapa bisa? Silakan ditonton langsung sekarang juga ya, Universe. Lalu apa yang membuat film ini bisa dapat standing ovation sampai segitu lamanya? Dari sudut pandang gue pribadi, mungkin beberapa hal yang gue utarakan di sini bisa jadi salah satu dari sekian banyak tolak ukur keberhasilan dalam film ini. Killers of the Flower Moon mengangkat kisah nyata dari tragedi yang dialami oleh suku Indian Osage yang punya sumber daya alam dengan kekayaan yang ditaksir lebih dari 400 juta US dollar. Maka dari itu konfliknya bermula dari agenda seorang pendatang baru yang seakan ingin mendirikan dinastinya sendiri di wilayah kaya raya itu. Penceritaan yang sama dengan apa yang ditulis dalam buku aslinya. Namun hal yang sangat dirasakan bagi para penonton adalah gimana Eyang Martin Scorsese menghadirkan kisah kelam dari bangsa Indian itu dalam gambaran nyata yang bisa dirasakan dengan magis dan luar biasa. Berikut dengan cara bercerita dari awal sampai akhir tentang kehidupan para warga suku Osage dan kehidupan sehari-hari mereka bersama para pendatang ini. Untuk sisi penulisan naskah, ini sih detailingnya parah banget guys. Dengan durasi selama itu, kalau gue pribadi berhasil terpuaskan pakai banget. Jadi gue bisa ngikutin kisah mereka lengkap dengan penggambaran tragedi paling kelam yang pernah dialami oleh bangsa Osage ini. Meski nantinya kita akan tetap menarik sebuah kesimpulan sederhana dari konflik yang diceritakan tadi.
Nah, hal lain juga yang menarik adalah konflik propagandanya yang terlihat simple alias sederhana. Tapi jangan harap kalian bisa menebak dengan benar tentang konflik kacangan karena letak kesederhanaannya itu. Sorry to say, intrik dan kekejaman yang ditonjolkan dari sisi karakteristik tokohnya yang bikin kita yang nonton jadi betah bahkan ogah untuk ketinggalan. Percaya deh, konflik yang terdengar sederhana soal alih rebut kekuasaan atas kekayaan seseorang berhasil dikemas dengan sangat rapi, dan yang paling berasa adalah permainan ritme cerita ala Eyang Martin Scorsese yang kadang pelan, kadang juga bermain dengan cepat secara tiba-tiba. Jadi hati-hati untuk kalian yang nonton, jangan sampai hilang fokus apalagi meleng ya teman-teman. Gue termasuk tipikal orang yang demen sama desain film yang mengangkat kisah era jadul yang dikemas dengan teknologi kekinian, tapi enggak melupakan beberapa detail penting, baik itu dari segi set, latar tempat, serta tata sinematografinya yang penuh artistik tersebut. Ini juga yang akan memuaskan kalian lewat karya baru dari Martin Scorsese yang dalam setiap mahakaryanya selalu ditunggu-tunggu para penikmat film. Untuk urusan detailing dalam hal mengemas film, percayakan itu pada ahlinya guys. Karena yang akan kalian dapatkan dari living legend filmmaker ini adalah sensasi menonton film yang kembali ke cita rasa film bagus kala itu dan akhirnya bisa disalurkan lewat karya baru untuk generasi saat ini. Semua hal teknis soal pengambilan gambar lalu pemakaian visual serta trik kamera yang digunakan pastinya bakal bikin kalian kangen sama suasana atau era keemasan dalam beberapa judul film terbaik karya filmmaker ternama saat itu. Hal magis lainnya juga ada di karakterisasinya. Martin Scorsese kembali collab bareng aktor kawakan Leonardo DiCaprio yang mana beliau memang udah jadi langganan pemain dalam film-filmnya. Kalau di Indonesia mungkin kayak Bang Joko Anwar sama Kak Tara Basro. Nah kayak gitu tuh. Beberapa film yang udah gue tonton ini diantaranya ada Gangs of the New York tahun 2002, lalu The Aviator yang rilis tahun 2005, serta The Wolf of the Wall Street tahun 2013 yang memasangkan Dosky pertama kalinya dengan Margot Robbie. Kali ini, di Killers of the Flower Moon, dia dipasangkan dengan aktris cantik yang sepertinya ini pertemuan pertama gue dalam film ya guys ya. Pesona Lily Gladstone dalam film ini terbilang berhasil banget memberikan nyawa lebih untuk film ini. Berperan sebagai wanita asli suku Osage, kecantikannya memang berhasil dimaksimalkan oleh Eyang Martin Scorsese sebagai wanita tangguh dan bertanggung jawab terhadap semua anggota keluarganya. Intrik cerita yang mengharuskannya menjadi pribadi Molly yang dikisahkan jatuh cinta dan menikah dengan Ernest atau Leonardo DiCaprio. Yang bisa gue sebarkan tentang karakter ini adalah dia merupakan wanita malang berikutnya yang menjadi bagian dari propaganda King Hell atas keserakahannya. Dikit doang loh ya itu. Untuk tahu lebih lengkap kisah asmara dan tragisnya Molly, langsung aja nonton sekarang juga, oke? Pesona Leonardo DiCaprio udah nggak usah diragukan lagi. Sempat baca juga kemarin kalau di sini ternyata banyak improvisasi yang dilakukan DiCaprio dalam perannya sebagai Ernest Buckhart. Tapi siapa yang sangka juga kalau improvisasinya berhasil menyajikan karakterisasi Ernest yang bikin kita berempati sampai keluar sumpah serapah sama tokoh ini juga ada loh momennya. Bisa jadi di tahun mendatang nama DiCaprio kembali dicantumkan sebagai nominator dalam perhelatan Academy Awards untuk perannya sebagai Ernest Buckhart dalam film ini. Jatah sebagai karakter utama terbukti berhasil dimaksimalkan dengan baik berikut dengan pembawaannya yang sangat meyakinkan penonton. Pemanis lainnya juga ada di aktor senior Robert De Niro. Kalau udah collab juga sama sutradara ini, dijamin hasilnya gak pernah mengecewakan. Meski bagi penonton film-film Scorsese, Robert De Niro hampir gak ada bedanya dalam beberapa karya Eyang Martin Scorsese kemarin. Tapi jangan ragu juga kalau William King Hale memang cocok banget jika diperankan oleh aktor yang satu ini. Memegang peranan penting dalam benang merah cerita, Dosky tahu betul gimana menyajikan lakon seorang yang penuh kasih sayang sama masyarakat Osage, tapi punya hati yang keji pada akhirnya. Sumpah, gue puas pakai banget. Gak cuma sebatas itu aja guys, ada kejutan juga dari Eyang Martin Scorsese dengan menampilkan pemenang Academy Awards di babak akhir dalam film ini. Jadi disimak aja ya, siapa aktor pemenang Academy Awards-nya. Untuk hal lain kayak scoring musik juga gak terlalu banyak memainkan alat musik modern era sekarang. Tapi cukup ajaib mengingat garapan musik yang dimiliki bisa berhasil nyatu dengan hasil akhir dalam filmnya. Sentuhan beberapa alat musik klasik di bagian akhir yang semakin memperkuat elemen penting nan jadul yang ada dalam garapannya. Overall, meski film ini termasuk kategori yang amat sangat wajib ditonton, sebenarnya elemen durasi masih mungkin banget dipangkas sedikit lagi menurut gue. Karena ada banyak elemen kejutan yang diberikan, namun tanpa dipertegas dengan adegan, kayaknya penonton masih tetap ngerti dengan tujuan akhir dari masing-masing tokohnya. Selebihnya, film ini kayaknya akan masuk dalam kategori film terbaik tahun ini yang pernah menghiasi bioskop di seluruh Indonesia.
Mahakarya dari Eyang Martin Scorsese memang gak pernah lepas dari ide cerita yang brilian, berikut dengan hal lain yang sangat detail dan menarik banget untuk diikuti, sinematografnya yang selalu magis dan menarik dilihat, dan pemilihan tokoh yang dia percayai bisa mendelivery kisahnya dengan manis serta selalu berhasil mengeluarkan potensi paling maksimal yang dimiliki para pemainnya. Well played dan hasilnya outstanding. Tapi gue juga mesti bilang kalau film ini bisa jadi tidak cocok dengan penonton komersil yang masih setia dengan jenis film dengan durasi umumnya 2 jaman dan bahkan gak terlalu suka dengan gaya penceritaan yang sangat-sangat detail kayak modelan filmnya Martin Scorsese. Silahkan ditonton dan bagi pengalaman kalian setelah nonton di kolom komentar ya Universe. Akhir kata terima kasih yang sudah menonton video pembahasan ini. Terima kasih untuk super thanks-nya dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community. My name is Putra and Bagaka has to sign out and until next time.